Selamat malam Pak Ted. Selamat malam. Tema wawancara kita kali ini berkaitan dengan lewo tanah atau lewo. Seperti yang kita ketahui bahwa bagi orang Lamholot, lewo tanah memiliki peran yang sangat sentral. Sehingga ketika orang Lamholot melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha, mereka akan mengatakan lewo momolo godore. Pada kesempatan lain ada juga ungkapan gopanakan lewo bali juga kan lewo. Itu artinya bahwa orang Lamholot sangat menyadari betapa pentingnya lewo bagi kehidupan mereka. Menurut Pak Ted, apa sebenarnya lewo sehingga orang Lamholot menganggap lewo menjadi hal yang sangat penting? Lewo itu satu lingkungan kehidupan. Jadi di dalam itu ada sekian banyak unsur konstitutif yang membentuk apa yang kita sebut lewo itu. Kira-kira menurut Pak Ted, apa fungsi lewo bagi masyarakat Lamholot? Menurut kita punya orang, fungsi lewo yang pertama adalah lambang dari ibu yang melahirkan. Sehingga kadang-kadang hampir selalu orang bilang gopi lewo jadi tanah dewa. Jadi lambang dari ibu yang melahirkan. Lalu yang kedua fungsinya adalah melindungi liko ribu lapa ratu. Apu datang angin nala tititimu haula lewarahaka lawo sepanai doang tanah selenai lela akatakaribu paharatu. Juga lewo melindungi orang dari mara bahaya perang. Tidak boleh orang mati dalam pertempuran. Perang pasti tetap ada, tetapi jangan sampai ada orang mati dalam pertempuran. Karena itu sebelum pergi berperang, orang selalu membuat upacara di lewo, di koke. Lalu yang berikut, lewo juga menjadi pusat hidup persekutuan. Dari mana kita tahu? Semua pesta yang namanya pesta umum, lebih-lebih pesta korke atau rumah adat, itu semua anggota di mana saja dia mesti mendapat bagian dari hewan korban. Biar 1-2 potong tidak apa-apa, yang penting bawa hitung semua. Sehingga ada yang di muka itu satu orang duduk tunggu tapi bisa belasan piring. Lalu yang kedua, lewo sebagai pusat pembinaan persekutuan kita tahu dari kewajiban. Kalau ada pesta-pesta umum, semua masyarakat wajib hadir. Orang yang tidak hadir itu sesuatu yang memalukan karena dipergunakan kata temei. Tei go panahala. Temei itu artinya orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak bisa menanggung sesuatu untuk lewo tanah, maka dia tidak pergi. Jadi kewajiban ini menunjukkan kepada kita bahwa lewo adalah pembina persekutuan ribu ratu. Lalu juga bahwa lewo adalah pembina persekutuan ribu ratu kita tahu dari upacara-upacara yang terjadi sebelum puncak. Yang pertama, mesti ada upacara damai di dalam keluarga. Rumah dulu. Masing-masing bapak keluarga pergi panggil dia punya nenek moyang. Kemudian naik ke rumah adat suku. Minum tuak lagi. Panggil semua nenek moyang suku bersekutu. Setelah itu baru ke lewo. Jadi yang cocok sebelum ke lewo itu yang cocok semua harus sudah beres. Perdamaian harus berjalan sebelum pergi ke lewo. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang nampaknya ganjil sebagai akibat dari kita pergi ke lewo tanda persekutuan.
Lalu yang berikut itu menjadi pusat pembinaan keagamaan. Semua ritus secara rohani itu satu penyembahan kepada Rarawulan. Tetapi pelaksanaan itu membina orang untuk memiliki kehidupan keagamaan. Dan ini juga yang merupakan dorongan untuk setiap orang merasa wajib untuk ikut upacara itu. Lalu yang berikut itu Lawo menjadi pusat ritus umum. Ada ritus-ritus keluarga yang dibuat oleh kepala keluarga sendiri. Ada ritus di suku yang dibuat oleh kepala suku. Tetapi ini adalah ritus umum, itu dibuat oleh dewan adat yang dikepalai oleh Kotong Keleurit Marang, dan itu diikuti oleh semua ribu ratu tanpa kecuali. Juga Lawo menjadi pusat itu pembinaan adat dan hukum adat. Jadi masuk di Lawo itu tata cara banyak sekali. Makan ada tata caranya, siapa mesti makan lebih dulu, siapa mesti melayani untuk bagi daging, siapa yang membagi, siapa yang tukang tunjuk, ini belum, ini sudah. Di Lawo itu juga tata sopan santun, tidak bisa maki sebarang, tidak boleh marah-marah sebarang. Jadi itu menjadi itu pusat pembinaan adat dan hukum adat. Lalu yang berikut itu pusat pembinaan budaya. Misalnya tarian-tarian daerah. Selama pesta itu tidak ada lain selain tarian daerah. Entah hama, entah sole, wadon tidak diperkenankan. Kenapa wadon tidak diperkenankan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Hanya hama, sole, hedung, itu. Gendanggong tetap jalan. Jadi ini semua situasi ini merupakan pembinaan unsur-unsur budaya yang lain selain ritus itu. Demikian beberapa hal yang menjadi fungsi dari Lawo bagi ribu ratu. Jadi dia bukan hanya sekadar nama, bukan hanya sekadar rumah adat, tapi dia itu ibu, pelindung, tempat pembinaan, dan sebagainya. Mendengar penjelasan Pak Der, saya bisa simpulkan bahwa ada begitu banyak hal yang menjadi unsur pembentuk sebuah Lawo. Apa saja unsur-unsur pembentuk Lawo itu, Pak Der? Unsur-unsur yang membentuk Lawo. Jadi kita tadi bilang Lawo itu adalah satu persekutuan hidup. Dan dalam persekutuan hidup itu ada sekian banyak unsur. Unsur yang pertama itu unsur-unsur rohani, unsur-unsur ilahi. Itu Rarawulan Tanah Ekang. Dia sebagai pencipta, pemelihara, pemberi hujan, pokoknya semua berkat yang akan manusia terima itu manusia terima dari dia. Lalu juga Rarawulan diterima sebagai pencipta. Rarawulan tulak tue Tanah Ekang bahasa Bali, wakia tadika kulit manusia, macam itu kira-kira. Lalu kemudian roh-roh ciptaan yang ada di tengah-tengah alam, yang disebut itu nitundatna roh ranalan to bibil embau banget timit mayung kemara kemoda. Barang-barang yang disebut terakhir itu apa yang maksud kita tidak tahu. Yang kita tahu cumalah nitundatna roh ranalan. Itu yang ada di pohon-pohon besar, ada di batu-batu besar, ada di mata-mata air. Lalu di antara itu ada roh nenek moyang. Itu Kodakwoko Malaike, dan di tempat-tempat lain mereka ada nama lain juga.
Tapi kalau di Solo selalu disebut itu Kodakowoko. Kodakowoko Malaika. Lalu tempat tinggal mereka itu orang sebut itu Lanusaton itu kalau banyak galong-lolong. Tempat yang tidak bisa dibayangkan sebenarnya Lanusaton itu kalau banyak galong-lolong. Lalu hubungan antara manusia dengan Kowoko ini itu kalau manusia memperhatikan dia, maka dia memperhatikan manusia. Dia memberi berkat. Tapi kalau manusia tidak memperhatikan dia, maka dia juga tidak akan memberi berkat. Dia memperhatikan orang sakit juga. Jadi menurut keyakinan kalau ada orang sakit itu selama badan itu masih ada di rumah, tapi jiwanya itu sudah ke tempat Kowoko. Jiwanya sudah jalan lebih dulu. Dan kalau Kowoko di sana, keluarga di sana tahu bahwa ada orang dari Tanah Lamaholo ini yang pergi ke sana, dan mereka belum setuju bahwa orang ini mesti pergi ke sana, orang itu mesti meninggal, Mereka suruh pulang. maka bukan. Mereka datang beritahu. Mereka datang beritahu kepada keluarga itu bahwa ada roh orang di keluarga ini yang berkeliaran di luar. Lebih banyak itu mereka datang beritahu melalui bunyi itu belalang kuning itu. Ketika itu kalau dengar belalang kuning itu bunyi, bapak keluarga selalu bilang, "Mialau ko dala ko wolo ko weli ikala badalo." Mia moi tu boha elawo manga elo hari me tu tindai huda dai tu tindai bi edai le padai dai nalago aga kamaya dai nalago aga kendoi dai nalago aga suki lapi kan senuki sudi sira dai nalago aga obelo makam belum mau boleh. Itu semacam permohonan atau doa Ya, yang ditujukan kepada Kodakowoko untuk mereka tolak mengirim atau menolak arwah jiwa si orang sakit. Memoi tu bahaya lawo mangero hari metukin dai lepa dai nalago ikamaya dai nalago ke kendo nai nalago ke suki lapi ka senuki suri sina dan nalago obelo maka belum mau boleh. Sedangkan kalau nenek moyang tidak diperhatikan itu biar kerja bagaimana tidak akan ada hasil. Bisa jadi juga ada keyakinan lain bahwa tidak ada turunan, cukup. Lalu yang berikut itu unsur-unsur jasmani. Itu unsur jasmani yang pertama itu lambang-lambang kehadiran ilahi. Jadi semua yang ilahi-ilahi itu memiliki lambang kehadirannya masing-masing. Yang pertama Nubanara. Itu lambang kehadiran dari wujud tertinggi rewulan tanah ikan itu. Jadi setiap lawo harus memiliki Nubanara. Nubanara itu menjadi unsur konstitutif dari lawo. Iya. Tanpa lawo, Tanpa itu Nubanara. adalah tanpa Nubanara dia bukan lawo, dia ada riang. Nah, lalu kita omong sedikit tentang Nubanara ini. Bagaimana Nubanara itu ada? Pertama, ada kemungkinan. Pertama itu sebelum mereka berangkat dari tempat yang lama, mereka angkat nuba yang sudah ada pada waktu itu mereka bawa. Jadi istilahnya itu goe baku nuba batanara. Baku nuba mete pana batanara mete gawe. Bisa juga sebelum berangkat itu mereka ambil batu dari kubur nenek moyang dan mereka bilang kami molok tapi tak di panah mama.